Yang terhormat Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama, Profesor Dr. Ahmad Ali Ramdhani, SPTMT. Yang kami hormati segenap para panitia, eh, para peserta pelatihan dasar yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan pagi hari ini kita terus mendapatkan begitu banyak nikmatnya, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah kita bisa bersua bersilaturahmi melalui Zoom meeting ini. Pak Kabayan, saya hormati, saya ingin melaporkan sedikit bahwa peserta Latsar ini adalah gelombang yang keenam yang terdiri dari empat angkatan dari 52 gelombang yang akan kita laksanakan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Itu informasi penting. Selanjutnya, para peserta saya juga ingin menyampaikan bahwa beliau, Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama, telah banyak melewati atau menduduki jabatan-jabatan penting di Kementerian Agama, diantaranya adalah pernah menjabat sebagai Dirjen Pendis Kementerian Agama, juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Rektor di UIN Sunan Gunung Jati dan Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati. Saya kira itu informasi singkat kepada peserta pelatihan. Baik, mari kita buka sesi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada yang kita hormati, Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama, disilahkan dengan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Wekte Tongtien, salam moderasi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita muliakan, yang kita hormati bersama sahabat saya Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya Al-Mukarrom Dr. Haji Ja'far. Terima kasih telah mengantarkan diskusi kita kali ini. Segenap bidai suara, panitia dan peserta pelatihan yang berbahagia. Tiada kalam yang lebih indah untuk mengawali sebuah kegiatan yang syarat makna adalah lantunan puji dan syukur kita persembahkan pada kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bersilaturahmi, bertatap muka, bermuajahah dalam kerangka membangun sebuah komitmen bersama untuk memberikan layanan terbaik di bidang layanan agama keagamaan, layanan pendidikan keagamaan dan keagamaan, yang pada hari ini dibingkai dalam sebuah kegiatan yang bertajuk pelatihan dasar bagi CPNS tahun 2025. Selanjutnya bagi komunitas muslim, izinkan saya untuk mengajak menyampaikan salawat dan salam bagi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan, semoga kita senantiasa istiqomah megang ajarannya, hingga kelak di yaumil jaza, di yaumil kiamah kita memperoleh syafaat darinya. Ucapan tahniah, ucapan selamat tentu saya sampaikan mengawali paparan saya, karena saya hari ini berhadapan dengan orang yang sungguh beruntung memperoleh sebuah status yang tidak semua orang bisa capai. Dan perjalanan panjang perjuangan dari peserta pelatihan ini sungguh saya memberikan apresiasi, karena tidak mudah bagaimana melewati berbagai tahapan-tahapan seleksi, dari mulai seleksi administrasi, seleksi kompetensi, sampai dengan perjuangan-perjuangan yang sungguh sangat melelahkan. Tetapi Anda hari ini terpilih dan diangkat sebagai CPNS. Dan tentu saja rasa syukur ini tentu harus disertai dengan sebuah tekad yang bulat dari kita bersama untuk menghidangkan menu-menu terbaik dari kita untuk memberikan layanan agama keagamaan maupun layanan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
Dan untuk menciptakan sebuah iklim yang baik di dalam ruang pekerjaan, maka kita berharap kompetensi dari masing-masing ASN yang berhimpun menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Agama, tentu harus memiliki kompetensi yang baik. Paling tidak ketika dia menjalankan tugasnya, dia selalu tampil sebagai insan yang paripurna, memahami konteks masalah, dan menyelesaikan masalah dengan perangkat-perangkat perilaku yang baik, perangkat pengetahuan, dan tentu saja dilengkapi dengan keterampilan. Dan dalam makna dan tujuan itulah maka Latsar ini dilakukan. Walaupun pada dimensi lain, para peserta pelatihan juga perlu sadar bahwa Latsar ini merupakan salah satu pintu gerbang Anda agar Anda bisa mencopot status C-nya, status calonnya menjadi PNS 100%. Dan mudah-mudahan semua peserta yang mengikuti Latsar pada pertemuan kali ini semuanya dapat dinyatakan lulus dengan baik. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya diminta oleh Pak Jafar, Kepala BDK Surabaya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa arah dan orientasinya adalah untuk membangun sebuah kompetensi agar para ASN ini memiliki kompetensi yang tepat ketika dia menjalankan tugasnya. Dan perlu saya sampaikan di forum yang terhormat ini tentang arah dan orientasi pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama, di mana Kementerian Agama telah menetapkan beberapa hal-hal yang pokok dan strategis yang harus menjadi pengetahuan kita bersama. Yang pertama, tagline dari Kementerian Agama melengkapi tagline yang tercantum di dalam logo kita, Ikhlas Beramal, yaitu Kementerian Agama Berdampak. Bahwa ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan sebagai abdi negara tidak boleh berhenti pada ruang-ruang pemikiran, tidak sekedar stop pada ruang-ruang penghayatan, tetapi dapat dilakukan, dieksekusi sehingga memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita perlu mengatur dan menata tentang behavior from hand, behavior from heart, behavior from hand, agar kemudian aktivitas kita memberikan pemaknaan yang sungguh-sungguh terasa bagi masyarakat. Kemudian di dalam rapat kerja yang digelar pada tahun 2024, di penghujung tahun 2024, kita telah merumuskan beberapa isu strategis yang menjadi arah dan orientasi dari program kerja di lingkungan Kementerian Agama. Yang pertama itu adalah membangun kerukunan. Kedua, menciptakan kemaslahatan. Dan yang ketiga, menciptakan iklim, membangun masyarakat yang cerdas atau mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tiga hal itulah yang kemudian akan menjadi arah dan orientasi ketika kita memberikan layanan di Kementerian Agama. Di samping itu semuanya dibingkai dalam sebuah nilai yang disebut dengan good governance atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ibu dan Bapak tentu kita memahami bahwa pekerjaan-pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang berat, pekerjaan yang sungguh akan menyita waktu, menyita energi bagi kita. Tetapi saya berkeyakinan apabila kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh kita bersama itu mumpuni dan dilakukan secara komprehensif dalam sebuah orkestrasi yang tertata, maka semuanya akan dapat berjalan dengan baik. Dan untuk itu maka kita memiliki sebuah pola pengembangan sumber daya manusia yang diarahkan pada penciptaan kompetensi dari ASN kita agar dia mampu melakukan pekerjaannya dengan baik. Pengembangan sumber daya manusia tentu saya ingin mengawali dengan hal yang sederhana. Setelah memahami arah dan orientasi pekerjaan kita, maka pengenalan terhadap tusi masing-masing individu menjadi penting. Dan kemudian setelah itu kita memahami tentang siapa kita. Dalam kaidah komunitas muslim itu ada sebuah prinsip yang mudah kita hafalkan dan mudah juga disampaikan. Dan izinkan saya menyampaikan pada forum ini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Secara prinsip saya ingin menyampaikan bahwa tafsir secara kontekstual itu menandakan bahwa pengenalan kita terhadap diri kita itu menjadi hal yang penting sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas untuk pengembangan sumber daya manusia. Karena di pengembangan sumber daya manusia, aktor utamanya
baik subjek maupun objeknya itu adalah manusia. Memahami manusia tentu banyak perspektif dan pandangannya. Dan diizinkan pada forum ini mungkin saya akan menyampaikan beberapa definisi manusia sebelum dilakukan intervensi-intervensi terhadap kapasitas sumber daya manusia berdasarkan empat atau ya tiga atau empat definisi tentang manusia. Saya ingin mengawali dengan salah satu kaidah yang kita juga biasa mendengarnya. Izinkan saya mengingatkan kembali. Definisi manusia itu ada yang menyebut dalam hasanah Arab klasik disebut sebagai yang namanya manusia itu adalah al-insanu hayawanun natik. Bahwa sesungguhnya manusia itu adalah hewan yang berakal. Eksistensi manusia terletak dari bagaimana dia memanfaatkan dan mendayagunakan akalnya. Ketika manusia kehilangan akalnya, maka dia tidak ubah wujudnya sebagai makhluk yang lain, bahkan disetarakan dengan hewan. Maka eh, ketika kita bicara tentang sumber daya manusia, maka hal yang substantif di diri manusia yang perlu diangkat dan diungkit adalah kemampuan berpikirnya atau kemampuan akalnya. Pada abad pertengahan kita ketemu dengan seorang filosof yang bernama René Descartes. Dia menyampaikan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Lagi-lagi eksistensi manusia diukur dan ditakar seberapa jauh dia mampu mendayagunakan akalnya. Eksistensi manusia tidak terletak pada wajahnya yang ganteng atau cantik, badannya yang tinggi atau pendek, tambun atau kurus, tetapi seberapa jauh dia mampu mendayagunakan pikirnya sehingga dia bisa memberikan makna atas pola pikirnya ketika dia berhadapan dengan alam, berhadapan dengan komunitas sama manusia, atau dimensi penghambaan terhadap sang holik. Di dalam ilmu biologi, pengenalan terhadap manusia juga didefinisikan melalui pemilahan berdasarkan pendekatan-pendekatan spesies, famili, genus, dan lain sebagainya. Spesies yang disematkan pada manusia disebut sebagai Homo sapien. Apa itu Homo sapien? Homo itu mewakili makhluk, sapien itu adalah penciri dari makhluk tersebut, yaitu makhluk yang mampu berpikir, mampu membangun hubungan relasi sosial dengan sesamanya, dan memiliki nurani. Jadi secara prinsip tiga definisi ini mengkerucut pada definisi yang sama, yang menyebut bahwa manusia yang sesungguhnya manusia adalah ketika dia mampu berpikir dengan akalnya dan produknya adalah manusia yang pintar, kemudian dia mampu mengelola hatinya, mengolah kalbunya, menata jiwanya, sehingga tampil sebagai orang yang bijaksana, dan pada dimensi lain, dia memiliki kemampuan untuk membangun hubungan dan relasi sosial dengan sesama manusia. Tiga kata kunci inilah yang kemudian akan menjadi fokus dari pengembangan sumber daya manusia. Bagaimana program-program yang dilakukan oleh Kementerian Agama, khususnya di Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kompetensi ASN kita, kita akan mengelola bagaimana mewujudkan insan-insan yang cerdas dan pintar, tetapi dia juga bijaksana, dan pada sisi lain dia mampu memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia, baik dengan individu maupun secara kelembagaan. Sebab kita sadar dengan hubungan sesama manusia termasuk antar kelembagaan inilah, maka eksistensi dari kita sebagai warga di Kementerian Agama termasuk kelembagaan itu akan memberikan daya daya dorong, daya pengakuan, rekognisi yang luar biasa. Dan kalau kemudian kita lebih lawas lagi, kita ketemu dengan pandangan dari Aristoteles. Satu saat ada seorang murid dari Aristoteles yang bertanya, siapa itu kita? Tentu kita adalah manusia ya. Aristoteles bilang bahwa kita adalah kebiasaan. Kita adalah hal yang dilakukan secara berulang-ulang. Dan itulah pemaknaan terhadap manusia dalam pandangan Aristoteles. Jadi kalau seseorang ingin dilihat identitasnya, lihat saja kebiasaannya. Kalau kebiasaannya selalu memberikan senyum, memberikan manfaat pada orang lain, atau bahkan kehadirannya juga mengganggu orang lain, itu adalah identitas dirinya. Dan Stephen Covey mencoba membangun sebuah elaborasi tentang apa itu kebiasaan. Kebiasaan dalam perspektif Stephen Covey, seorang penulis dalam terkenal ya, bestsellernya itu Seven Habits. Dia menyebut bahwa perilaku yang berulang-ulang atau kebiasaan itu dibangun oleh tiga hal. Yang pertama, atau konstruksi dari kebiasaan itu
ditopang oleh tiga hal. Yang pertama pengetahuan atau knowledge, yang kedua itu skill, dan yang ketiga itu adalah usaha, effort, atau kita biasa mengenalnya perilaku. Jadi untuk membentuk manusia, maka bentuklah kebiasaannya. Untuk membentuk identitas manusia, bentuklah kebiasaannya. Dan kebiasaan manusia itu bisa dibentuk oleh tiga hal: pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Izinkan pada forum yang terhormat ini saya mencoba mengelaborasi apa itu kenapa pengetahuan bisa mempengaruhi uh, kebiasaan seseorang. Jadi begini, saya punya teman, dia punya kebiasaan tidak mandi, maka saya mengenalnya identitas orang yang tidak tidak suka mandi. Sebab di dalam pengamatan dia punya teman wajahnya biasa-biasa saja, mau sekali mandi, mau 10 kali mandi, mau tidak mandi sama sekali, wajahnya tetap begitu saja. Artinya di dalam perspektif dia, pengetahuan dia bahwa mandi tidak mengubah apapun. Sehingga dalam perspektifnya yang terbatas, dia tidak punya kebiasaan karena pengetahuannya dibatasi oleh perspektif wujud. Sementara perspektif kesehatan, perspektif etika, dan lain sebagainya hilang. Jadi pengetahuan itu akan membentuk kebiasaan seseorang. Apabila pengetahuannya terbatas, maka perilakunya pun akan dibatasi oleh pengetahuannya. Tetapi ada juga orang yang memiliki pengetahuan yang kuat, tetapi dia tidak punya kebiasaan. Katakanlah ilmu yang bernama berenang. Ada sebuah aktivitas yang namanya berenang, olahraga berenang. Ada orang yang memahami tentang ilmu berenang secara mendalam. Dia paham kenapa manusia bisa mengambang di atas air, sebab berat jenisnya di bawah satu. Dia paham dan hafal tentang gaya-gaya berenang. Gaya dasar berenang mulai dari gaya kupu-kupu, gaya dada, gaya punggung, gaya bebas. Itu dia paham betul. Dia juga paham tentang hukum aksi reaksi yang menciptakan akal berpikirnya menyebut bahwa manusia mampu bergerak di atas air. Tetapi ibu dan bapak, orang yang paham tentang berenang ini ketika dikasih air, dia kelelep lagi, atau tenggelam lagi. Ini menandakan bahwa orang ini memiliki pengetahuan, tetapi tidak memiliki keterampilan. Maka kebiasaannya tidak akan pernah berenang, karena dia memang tidak memiliki keterampilan. Ada juga orang yang memiliki pengetahuan yang baik. Dia memiliki pengetahuan berenang, dia memiliki keterampilan berenang, tetapi orangnya mager, malas gerak, maka dia tidak akan punya kebiasaan berenang. Sehingga ada tiga hal yang harus kita ciptakan agar orang mau melakukan dan memiliki kebiasaan tertentu, yaitu bagaimana kita menginjeksikan pengetahuan, bagaimana kita meramu sebuah program agar dia memiliki keterampilan yang baik, dan yang terakhir dia mau melakukan sesuatu, memiliki motivasi, memiliki perilaku yang baik. Dan itulah yang kemudian dilakukan di Kementerian Agama, bagaimana menciptakan secara permanen knowledge, skill, dan attitude yang tentu saja bersumber pada nilai-nilai atau core value di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama ini punya core value yang diserap dan diadaptasi dari kebijakan Kemenpan RB yang tajuknya sederhana, ASN berakhlak. Berakhlak itu nanti akan disampaikan oleh media suara yang lain, dari mulai berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, harmoni, loyal, kompeten, dan adaptasi dan kolaboratif itu nanti akan dibahas, dan itu adalah core value yang kita miliki sebagai attitude dari insan-insan yang bekerja di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama juga punya budaya-budaya kerja. Ada 5 pilar budaya kerja, dari mulai integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Dan inilah yang akan kita ramu sedemikian rupa di dalam setiap proses pelatihan kita, agar kemudian kompetensi dari ASN kita mendekati nilai-nilai yang baik lah, paling tidak memenuhi kriteria kecukupan minimal. Kemudian bagaimana kita merumuskan penciptaan tiga pilar ini? Ada beberapa intervensi-intervensi atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Federasi Beragama, itu dengan meningkatkan 5 jenis pekerjaan, 5 jenis kecerdasan pada manusia. Jadi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, substansinya adalah elemennya adalah belajar, dan produknya adalah manusia-manusia yang cerdas. Dan izinkan pada forum ini saya akan menyampaikan pola-pola pengembangan kecerdasan
bagi ASN di Kementerian Agama. Yang pertama yang akan kita ungkit berdasarkan literatur kita di buku misalnya Daniel Goleman ya. Dia menyebut bahwa kecerdasan manusia itu bisa diukur dan ditakar melalui dua pendekatan. Ada yang disebut kecerdasan intelektual, ada yang disebut dengan kecerdasan emosional. Sebelum saya membahas tentang kecerdasan-kecerdasan yang lain, jadi paling tidak bentuk-bentuk pelatihan atau pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Agama, pertama adalah mengungkit tentang kemampuan intelektual kita, kecerdasan intelektual. Apa itu kecerdasan intelektual? Kecerdasan intelektual itu adalah kemampuan manusia untuk menelaah tentang hukum sebab dan akibat. Sederhana aja, hukum sebab dan akibat, atau hukum kausalitas, atau hukum konsekuensi. Apabila kita makan, maka perut kita kenyang dan kita memiliki energi untuk beraktivitas. Apabila Anda tidak minum, maka Anda haus dan Anda tidak memiliki cukup energi untuk beraktivitas. Kalau Anda berbuat baik pada orang lain, maka kemungkinan besar orang lain berbuat baik pada Anda. Ketika Anda menjahili orang lain, maka kemungkinan besar. Nah, hukum-hukum konsekuensi inilah yang kemudian kita pahami sebagai hukum-hukum yang kita taati. Tuhan menciptakan dunia ini dengan serba keteraturan. Hukum kausalitas adalah hukum yang paling mendasar yang harus kenali oleh insan-insan yang bekerja di Kementerian Agama. Kalau Anda tampil senyum pada pemangku kepentingan, pada pemangku kebijakan, maka pastikan Anda pun akan menerima senyuman. Walaupun senyuman tidak harus dipandang sebagai senyuman dalam konteks fisik. Dan kemudian kecerdasan intelektual berikutnya adalah kemampuan kita membangun skala-skala prioritas. Saya paham kenapa skala prioritas itu perlu. Sebab pada dasarnya kita ingin melakukan semua hal. Tetapi karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan waktu, keterbatasan kepemilikan kita atas resources untuk melakukan aktivitas secara bersamaan, maka mustahil. Maka Anda membangun skala-skala prioritas. Saya ingin membayangkan Anda ketika bangun tadi pagi. Bangun tadi pagi hidup Anda berantakan. Ada panggilan alam di satu dimensi. Ada menyiapkan baju. Ada menyiapkan masakan dan lain sebagainya. Hidup Anda berantakan. Dan kemudian Anda menyusun menjadi skala-skala prioritas berdasarkan waktu apa yang didahulukan. Dulu waktu kecil saya punya lirik yang diperkenalkan oleh guru-guru saya. Liriknya sederhana. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membereskan tempat tidurku. Ini adalah rangkaian-rangkaian prioritas yang disusun sedemikian rupa agar kemudian dia bisa menjalankan semuanya sesuai dengan tata aturan yang mencerminkan kecerdasan intelektual Anda. Hari ini setelah Anda menjadi CPNS, maka Anda punya banyak prioritas. Yang prioritas itu banyak, tinggal Anda milih. Ada yang pengen punya kendaraan dulu, ada yang pengen punya rumah dulu, ada yang punya pasangan hidup, ya terserah Anda lah. Dan Anda menyusun rangkaian-rangkaian itu dalam sebuah skema-skema yang menurut skala prioritasnya penting. Dan orang yang cerdas tidak menyelesaikan urusan-urusan pada sifat-sifat yang atributif, tetapi pada skala-skala yang betul-betul harus dilaksanakan. Bicara tentang kecerdasan intelektual bukan sekedar kemampuan menghafal, tetapi bagaimana dia mengimplementasikan atas apa yang dia miliki jadi sesuatu hal yang lebih konkret. Dan bicara tentang kecerdasan intelektual, tentu waktu saya tidak akan memadai. Dan saya izinkan saya masuk pada dimensi yang kedua yang disebut dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional pun adalah kerangka kecerdasan yang akan kita asah bersama di Kementerian Agama, karena kecerdasan intelektual kalau kita definisikan sebetulnya adalah kekuatan kita untuk menata kelola hati kita, mengatur kalbu kita, menjaga jiwa kita agar selalu pada kondisi yang stabil. Kenapa kondisi stabil? Karena diperlukan. Produk dari kecerdasan intelektual itu adalah komunikasi yang pintar. Sementara kemampuan Anda untuk mengelola emosi Anda, maka produknya adalah bijaksana. Kita perlu orang yang pintar dan bijaksana. Dan kebijaksanaan hanya bisa muncul dari orang yang memiliki kestabilan emosi yang baik. Ekspresi-ekspresi dari emosi itu kerap kali tampil di diri manusia. Saya sebut saja ada kemarahan, ada sedih, ada bahagia, dan hal-hal ekspresi-ekspresi lain. Kalau ada pertanyaan, bolehkah kita marah? Ya, saya harus bilang,
Marah adalah suatu yang alamiah sepanjang Anda tahu alasannya kenapa Anda marah. Apa sih marah itu? Marah itu adalah sebuah ekspresi emosional akibat dari pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Jadi Anda marah itu sebetulnya pengen meluruskan orang. Pelanggaran terhadap janji, pengingkaran terhadap aturan, menabrak pedoman. Maka Anda ingin meluruskan orang lain dan caranya adalah dengan marah. Marah itu ya ekspresinya banyak, tekanan suara yang sedikit meninggi. Tapi hati-hati dengan marah. Karena kondisi marah pada satu titik itu akan mengakibatkan seseorang berada pada ruang yang teramat sangat tidak terkendali. Banyak tragedi-tragedi kemanusiaan yang terjadi di Republik ini dan menjadi pemberitaan. Ada orang yang bunuh-bunuhan karena urusan tatap menatap mata. Orang lewat, matanya kebetulan menatap tajam orang yang tengah duduk. Orang yang duduk marah, apa yang lu lihat-lihat? Yang lagi jalan bilang, ya suka-suka gua dong, gua punya mata gitu ya. Ributlah tangtung, 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 5 menit. Kemudian mereka saling baku hantam, kemudian bahkan sampai terjadi pembunuhan. Ada seorang ibu yang tega membuang bayinya. Ada seorang anak yang tega menampar ibunya. Karena dia tidak mampu mengendalikan emosinya dengan baik. Saya ingin menyampaikan satu kaidah yang disampaikan oleh orang tua saya, tepatnya ibu saya. Beliau menyampaikan begini, eh, jangan pernah mengambil keputusan ketika engkau sedang marah, sebab setengah kecerdasanmu lagi hilang. Jadi kalau lagi ngambek, jangan ngambil keputusan. Saya punya kasus sederhana. Kasus ini adalah kasus yang sebetulnya sifatnya hipotetik ya. Ya sedikit digede-gedein gitu aja. Agar kita memahami bagaimana kita mengendalikan kemarahan. Saya punya kenalan suami istri ya, suami istri. Mereka sudah menjalankan pernikahannya selama 15 tahun, hidup di dalam suka dan duka, saling berbagi, saling mencinta, dan tidak ada masalah apapun. Masalah ekonomi tidak ada masalah, semuanya tidak ada masalah. Dan pada satu saat ketika pernikahan berjalan ke-15, sang suami itu pulang dari kantor. Dari kantor ya kerja lembur jam 10 malam. Pas datang ke rumahnya, istrinya sudah tidur jam 8 malam karena kebiasaannya jam 8 malam setelah sholat isya. Diketok sampai diketok 5 kali baru istrinya keluar. Pas keluar ya biasa saja cium tangan dan duduk-duduklah di ruang tengah gitu ya. Sang suami kemudian suaminya bilang, Dek tolong bikinin kopi gitu ya. Istrinya sebagai istri yang baik tentu bikinin kopi. Dia bawa kopi masuk ke dapur, dia pakai dispenser ya pemanasnya. Cuman lupa sayang, dispenser ini lupa pemanasnya nggak dinyalain. Sehingga di saat disajikan di depan sang suami, kopi ini dalam kondisi dingin. Kemudian suaminya komentar gini, damai-damai aja komentar. Lain kali deh kalau bikin kopi, perhatiin dong airnya gitu ya. Sang istri kemudian nadanya tinggi. Saya ini udah bangun dan lain sebagainya. Udah begitu, suaminya tinggi pula. Tinggi tung tang tung 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 tang tung tung. Dan pada menit ke-7, 7:30, itu tiba-tiba tidak disadari karena kemarahan yang memuncak. Tangan kiri dari sang suami itu terlempar tanpa sadar ke pipi sang istri. Kemudian istri bilang, ceraikan saya. Sang suami bilang, siapa takut gitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Terjadilah perceraian yang rusak semuanya. Anaknya terbengkalai, kepemilikan terhadap benda juga tak jelas, dan semuanya menjadi kacau. Ibu dan Bapak, saya ingin mengamanatkan pada Anda semua, termasuk kita, ketika Anda menghadapi pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, kendalikan marah Anda. Jangan kemudian Anda mengambil keputusan ketika marah. Dan orang yang cerdas secara emosional, marah itu sesuatu hal yang wajar tapi terkendali dengan baik. Saya satu saat ketemu dengan dosen yang luar biasa, karena di sini pun ada dosen. Ketika marah pada mahasiswanya, itu dosen saya sebetulnya. Dia marah sama seorang yang datang terlambat. Dia tidak bilang, keluar. Nggak bilang begitu. Dia bilang, Mas, Mas, tolong tutup ya pintunya dari luar. Gitu. Maksudnya ya keluar gitu ya. Ya, memilih diksi-diksi terbaik. Kadang-kadang kalau kita bilang, Anda itu bodoh banget. Wah, itu sakitnya luar biasa. Tetapi kalau katanya dirubah menjadi, Anda ini bisa mikir apa enggak sih? Itu kan katanya sama aja. Tetapi mungkin lebih menghujam jiwa dan lebih menggerakkan orang. Kemarahan yang tertata, produknya adalah bijaksana. Dan sama halnya ketika bahagia. Hati-hati ketika Anda ketika bahagia.
Jangan pernah kasih janji ketika Anda bahagia, sebab boleh jadi janjimu melampaui kemampuanmu untuk melaksanakannya. Saya punya kawan, namanya Muhammad Lutfi Ar-Rahman. Nah, sahabat saya ini, setelah dia CPNS, dia pengen punya istri gitu ya. Apa udah punya istri, Mas? Ya sudahlah. Ini ini pengen punya istri. Kemudian dia datengin calonnya. Dia pakai bahasa yang indah. Diawali dengan beningnya air, awan putih, dan lain sebagainya. Produk akhirnya itu dia mau bilang begini, "Would you to be my wife? Maukah kau menjadi istriku?" Gitu. Si perempuan senyum aja, Mas. Senyum aja gitu. Pakai bahasa Indonesia, "Mau nggak jadi istriku?" Senyum. Pakai bahasa Jawa, tetap senyum. Pening lah Mas Lutfi ini. Kemudian dia nanya sama Mbak Hanik Wafirotin. Nanya, apa maksud dari senyum seorang perempuan? Dia bilang itu pertanda mau. Oh mau ya, gitu tuh. Senyum itu pertanda mau. Nah, Mas Lutfi ini kemudian didatengin calonnya dan dia bilang seperti ini. Gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, badai kan ku terjang untuk memperoleh senyum indahmu. Wow, gitu ya. Ya, ceritanya begitu aja lah, ceritanya menikahlah mereka. 8 bulan setelah menikah, istrinya belanja ke Alfamart. Jaraknya nggak jauh dari rumahnya, cuma 700 meter gitu ya Mas Lutfi ya. Nah, kemudian istrinya telepon karena kebetulan gerimis. Mas Lutfi, tolong jemput dong, lagi di Alfamart nih. Gitu. Gerimis. Mas Lutfi bilang gini, tahu lagi gerimis. Jangan minta dulu dijemput dong, Dek. Gitu. Katanya badaikanku terjang, lautan kan ku seberangi, baru gerimis aja udah begitu. Jadi yang saya maksud bukan cerita itu ya. Yang saya maksud adalah ketika Anda bahagia, jangan mengobrol janji. Sebab boleh jadi janjimu melebihi kemampuanmu untuk melaksanakannya. Jadi kalau ada sesuatu hal, orang yang bijaksana itu senyum dulu, berpikir dulu. Karena Anda tidak mungkin bisa membaca masa depan. Kalau orang sudah bilang nganjang kapageto, apa itu nganjang? Mengunjungi masa depan itu tak mungkin. Jadi Anda coba telaah, telusuri sesuai dengan kemampuan kita. Kalau cinta pasti, tetapi mengekspresikan cinta melalui sesuatu hal yang berlebihan, itu juga tak baik. Hati-hati ketika Anda hal yang sama, hati-hati ketika sedih. Bagaimana Anda mengelola jiwa Anda pada posisi stabil, itu yang disebut dengan kecerdasan emosional. Yang luar biasa di dalam penelitiannya, Goleman ini menyebut bahwa keberhasilan orang yang memiliki kecerdasan emosional itu merupakan penentu 85-95% keberhasilan. Bayangin. Tapi Anda juga jangan protes. Saya ini perasaan orangnya stabil secara emosi kok nggak sukses-sukses. Kunci pembukanya itu adalah kecerdasan intelektual. Jadi 5-15% pembukanya itu kecerdasan intelektual. Setelah Anda cerdas secara intelektual, baru lengkapi hidup Anda dengan kecerdasan emosional. Oke, kita masuk ke tema berikutnya. Yang kita akan bangun juga di pengembangan sumber daya manusia adalah kecerdasan fisik. Apa itu kecerdasan fisik? Kalau kita menggunakan istilah Latin, kita akan ketemu dengan istilah mensana in corpore sano. Al-aqlus salim fi jismi salim. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Sebuah proses berpikir, berperilaku yang baik, itu hanya terjadi pada orang yang sehat. Jadi saya ingin menyebut misalnya Mas Firman Dwi Wibowo dari Probolinggo. Mas, kalau Anda sakit gigi, suruh ngambil keputusan, itu berat, bos. Serius saya. Jadi kalau Anda lagi terkapar, lagi punya masalah mah, disuruh mikir, suruh berperilaku baik juga repot. Maka saya ingin pesan pada Anda, jagalah badan Anda, sayangin badan Anda, sebab badan Anda satu-satunya Anda tempat menitipkan hidup. Badan Anda satu-satunya tempat menitipkan bahagia, dan badan Anda satu-satunya tempat menitipkan proses ibadah kita terhadap Sang Kholik. Kalau badan Anda rusak, maka akal Anda rusak, emosi Anda rusak. Bahkan ada seorang ulama yang menyebut wasiat orang yang tengah sekarat itu boleh diabaikan. Jadi saya ingin nanti Anda itu akan belajar tentang eh, kalau nanti di klasikal itu akan ada senam pagi. Itu sebagai apa habituation aja bahwa Anda senang olahraga, ciptakan karena dengan sehat itu Anda bisa tampil paripurna lah kurang lebih. Nah, kecerdasan fisik juga bisa dilihat dari perspektif yang lain. Saya Muhammad Ali Ramdhani. Kalau
penampilan seperti ini, pakai baju yang rapi, tentu enak melihatnya gitu ya. Coba kalau kemudian saya preteli satu persatu, baju saya cabut, daleman saya cabut, saya berdiri bugil di depan Anda semua. Maka kesimpulan Anda hanya satu, saya adalah sosok yang menjijikan, seperti ulat. Apakah ulat bisa menjadi indah? Bisa, menjadi kupu-kupu. Namanya proses metamorfosa. Maka kita semua adalah sosok yang menjijikan. Izin ya, kita semua adalah sosok yang menjijikan. Agar tampil menjadi indah, Anda perlu melakukan sebuah proses metamorfosa. Pakailah baju yang baik, baju yang tepat. Jangan salah, ada halo effect. Apa itu efek halo? Efek halo itu adalah ketika orang berpenampilan baik, maka orang cenderung lebih menghormati Anda. Kecerdasan seseorang ketika menggunakan pakaian yang tidak tepat, tidak proporsional, maka kecerdasannya akan turun. Cenderung memanggil emosi orang. Jadi menggunakan pakaian yang tepat itu adalah salah satu bentuk kecerdasan fisik. Ada sebuah eksperimen sosial yang dilakukan di Tanah Sunda, yang dilakukan oleh Kabayan. Siapa itu Kabayan? Kabayan itu adalah Abu Nawasnya orang Sunda. Kalau Abu Nawas itu hidup di Baghdad, kalau Kabayan tidur di Tanah Sunda. Pada satu hari, tepatnya hari Minggu, dia diundang, bukan diundang, di kampung tetangganya ada kondangan pernikahan ya. Dia nggak diundang. Kemudian dia datang ke tempat itu ya tanpa diundang. Dia pakai baju yang biasa-biasa saja, pakai celana biasa-biasa saja. Satu hal yang menonjol dia pakai sendal jepit. Ketika datang ke kondangan, buku tamu dicari. Pagar ayu yang nerima baru datang. Kemudian ketika dia mau salaman dengan pengantin, ngantri. Makan di tempat biasa. Sudahlah, selesai. Karena dia ingin melakukan sosial eksperimen, dia datang lagi 3 jam setelah dia datang. Kalau katakanlah kedatangan pertama jam 10, kedatangan yang kedua dilakukan jam 2 dan jam 3 lah, sekitar itu. Agar kemudian orang sudah melupakan wajahnya. Jadi ceritanya dia sampai ke rumah, kemudian dia panggil ponakannya. Ke ponakannya dia bilang, Anda hari ini punya tugas tambahan ya, ponakanku. Jadi ajudanku. Pakai baju terbaik, dan nanti ada penugasan. Kemudian sang kabayan menjelang berangkat dia pakai baju yang terbaik, dengan sepatu yang mengkilap. Kemudian dia perintahkan ke ponakannya, nah, Dok, sekarang kau jalan ke kondangan di kampung sebelah. Tolong bilang 5 menit lagi juragan kabayan akan datang. Ceritanya ke sana, pas kabayan datang, karena disampaikan juragan kabayan mau datang. Pagar ayu dan pagar bagus tampil sempurna. 10 laki, 10 perempuan di sampingnya. Buku tamu dengan pulpen yang khusus disediakan. Ketika mau antri, tidak perlu antri. Diantar sama panitia langsung. Makannya pun di tempat yang istimewa. VVIP. Very, very impossible person. Bukan important. Ya. Nah, dari gambaran ini, sebetulnya ada halo efek ketika Anda menggunakan pakaian yang baik, potongan rambut yang tepat. Tapi ini urusan takdir kadang-kadang juga susah ya. Ya, tapi lepas dari persoalan apapun, bahwa ASN di Kementerian Agama harus memiliki penampilan yang baik. Dia selalu mengambil, jadi tidak harus mahal ya, tetapi rapi, dan orang itu akan terkesan dengan cara Anda. Dan jangan old school. Old school itu tampilan lama ya. Senyum aja di susah kali gitu ya. Kemudian selalu ya tampil pakai baju besi dan lain sebagainya. Baju yang terbaik karena kebetulan di kita juga enak ya. Hari Senin dan Selasa itu Anda pakai baju putih ada seragam ada ya. Tetapi tidak harus seragam, tidak ada kewajiban yang harus pakai emblem dan lain sebagainya. Kalau saya pakai ya. Hari Rebo Kamis itu Anda pakai batik, pilihlah batik terbaik, dan kemudian hari Jumat itu bebas. Bebas itu bukan artinya sebebas-bebasnya pakai pakai baju piyama, itu kan nggak pas gitu ya. Nah, kecerdasan fisik itu pakailah, sebab itu akan menopang hidup Anda. Yang berikutnya ada yang disebut dengan kecerdasan sosial. Apa itu kecerdasan sosial? Kecerdasan sosial adalah kemampuan seseorang untuk merekap, menjahit, membangun kohesivitas sesama manusia. Kalaulah kita telusuri kehidupan kita, memaknai hidup kita, tolonglah lihat masa kecil kita. Izin saya menggambarkan, tidak bermaksud benchmark sih ya, tapi Anda tolong lihat kelahiran dari kuda deh ya. Kuda itu lahir dari rahim induknya, itu hanya perlu 3 sampai 4 jam untuk dia mampu berdiri. Pada jam kelima, dia sudah bisa memamah rumput.
meniru ibunya. Jadi hanya butuh 5 jam seekor kuda untuk relatif mandiri menopang hidupnya gitu ya. Sementara manusia ketika lahir, dia posisinya betul-betul tidak berdaya. Mau nyusu ya harus diserahin, harus dipangku, bahkan dituntun, bibirnya menuju eh, susu ibunya. Dan untuk berjalan saja seorang manusia itu butuh waktu 1 tahun. Itu pun atas bantuan orang lain. Mandiri seorang manusia itu perlu 7 sampai 9 tahun. Itu pun dibantu oleh orang lain. Sehingga dari perbandingan ini, walaupun saya tidak boleh membandingkan ya, tetapi melogikakan ini, itu menandakan bahwa manusia sejak kelahirannya selalu membutuhkan orang lain. Tidak ada Superman di dunia ini, kecuali super team. Bagaimana kita membangun relasi sosial agar kemudian dia mau membantu kita. Orang mau membantu kita apabila kita selalu pada posisi yang nyaman buat orang lain. Maka bentuk-bentuk relasi sosial itu akan menentukan tingkat keberhasilan Anda dan itu akan kita ajarkan betul pada Anda di pengembangan sumber daya manusia. Doktrin 7S dari mulai sapa, senyum, sabar, sopan, santun, semangat, dan sportif itu harus menjadi penciri utama dari ASN. Sportif, ketika Anda dibantu orang lain, jangan rumit bilang terima kasih, makasih. Ketika Anda salah, bilang minta maaf, izin, permisi, dan lain sebagainya. Bahkan nanti secara alamiah akan terbentuk. Kadang-kadang mau ngomong pun, mohon izin Pak, saya mau bicara gitu. Eh, atas atas seizin atasan, izinkan saya bicara. Itu sesuatu hal untuk membangun relasi sosial. Dan kita selalu membangun segala sesuatunya di atas etika. Tidak ada aturan tertulis, tetapi etika itu penting dan etika itu akan menentukan tingkat keberhasilan Anda dalam hidup Anda. Ketika Anda di masyarakat, tidak harus kaku. Tetaplah Anda jadi Anda, orang tukang gurau dan lain sebagainya. Tetapi tidak masuk pada ruang-ruang yang menabrak etika-etika. Etika, kesopanan, kesantunan itu menjadi bagian penciri dari orang yang cerdas secara sosial. Tidak ada di dunia ini orang yang berhasil tanpa bantuan orang lain. Dan tidak ada orang yang sukses tanpa mampu membangun hubungan yang baik. Seorang pemimpin itu pasti dia harus mampu merajut, merekat, merakit komponen-komponen bawahannya menjadi sebuah kekuatan yang sinergis. Cirinya, ya nggak boleh ada konflik gitu ya. Menghindari konflik, belajar tentang manajemen konflik, belajar tentang kepemimpinan, itu juga menjadi tugas dari Kementerian Agama. Sehingga kita berharap Anda adalah orang yang mampu memiliki kecerdasan sosial. Dan yang terakhir, itu ada yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Apa itu kecerdasan spiritual? Kecerdasan spiritual adalah sebuah kesadaran, sebuah pemahaman terhadap makna hidup ini. Bahwa apapun yang Anda lakukan, setiap helaan nafas, setiap detak jantung, setiap aliran darah kita, itu merupakan wujud pengabdian kita pada Sang Holik. Jadi banyak pekerjaan yang sifatnya dunia, tetapi kalau diniatkan dengan baik, innamal a'malu binniyat, maka dia akan menjadi perbuatan yang bernilai spiritual. Makan kerjaan yang mubah, tetapi kalau Anda makan, Anda bilang pada diri Anda niatkan bahwa saya makan agar Anda kuat untuk beribadah, maka setiap butir nasi yang Anda cerna itu memiliki dimensi keberkahan dan berdimensikan kepahalaan. Ketika Anda datang ke kantor, maka cobalah memahami bahwa apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali Karamahullah wajah, bahwa rekreasi buat seorang muslim, izin saya pakai kaidah muslimnya, rekreasi terindah buat seorang muslim adalah bekerja. Anda datang dengan niat rekreasi, maka Anda selalu senang, dan berikutnya, setiap orang yang Anda layani pun akan senang, karena Anda tengah berekreasi di dalam hidup Anda. Menciptakan sebuah kreasi-kreasi tentang kehidupan dalam dimensi spiritual itu menjadi bagian utama ketika kita mengabdi di Kementerian Agama. Sebuah kesadaran bahwa ikhtiar itu adalah wajib, tetapi ketika takdir sudah menerpa hidup Anda, maka Anda tawakal. Sifat syukur, istiqomah, qanaah, sabar, itu adalah nilai-nilai keagamaan. Dan jangan aneh juga kalau nanti di dalam forum-forum pengembangan sumber daya manusia Anda akan diajak sholat berjamaah, berzikir bersama. Itu untuk mengasah kecerdasan spiritual kita. Kecerdasan intelektual Anda di kelas akan diolah.
kecerdasan emosional, Anda ketemu dengan dinamika kelompok, dan lain sebagainya. Di kecerdasan fisik, Anda akan ketemu dengan senam. Di kecerdasan sosial, tadi disebut kecerdasan dinamika kelompok, dan di kecerdasan spiritual. Dan itu dibangun di komprehensif sebagai pola pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Agama. Dan fase akhir, izinkan saya untuk membuat sebuah summary eksekutif, bahwa apa yang saya bicarakan saya awali dengan ucapan tahniah, selamat dan bersyukurlah, dan kemudian arah dan orientasi pekerjaan kita di Kementerian Agama itu yang pertama ada tagline menambahkan ikhlas beramal, yaitu Kementerian Agama berdampak, dan poros utama yang kita kerjakan adalah membangun kerukunan, menciptakan kemaslahatan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dilakukan dalam sebuah sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dan untuk menopang pekerjaan yang besar ini, maka kita perlu kompetensi sumber daya manusia yang kuat. Dan pengembangan sumber daya manusia dengan kompeten yang kuat, itu adalah mereka yang memiliki knowledge, skill, dan attitude. Dan ini kita intervensi melalui pembentukan kecerdasan pada ASN. Ada 5 bentuk kecerdasan ASN yang menjadi fokus kita. Pertama adalah membangun kecerdasan intelektual, meningkatkan kecerdasan emosional, memperkokoh kecerdasan fisik, memperkuat dari kecerdasan sosial, dan yang terakhir adalah mengkristalisasi kecerdasan spiritual sebagai bagian dari pola proses berpikir kita. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal yang salah. Hanya pada Allah lah kita memohon ampunan, dan hanya pada Allah lah kita memohon pertolongan. Sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.